Kita kan udah biasa ya dengar soal AI yang jago analisis data, tapi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang beda banget, yang benar-benar game changer. Namanya generative AI. Ini bukan lagi AI yang cuma bisa jawab pertanyaan, tapi AI yang bisa mencipta. Keren banget kan? Coba deh, bayangin sebentar. Gimana kalau sebuah mesin bisa berimajinasi? Bisa nulis puisi, bisa ngelukis, atau bahkan bikin lagu. Nah, ini nih pertanyaan besar yang bakal kita kulik bareng-bareng. Soalnya, ini udah bukan fiksi ilmiah lagi loh. Biar gampang, kita bakal bedah jadi 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama jenis AI baru ini. Terus, kita intip gimana cara dia belajar berkarya. Habis itu, kita lihat contoh-contoh kerennya di dunia nyata, apa aja sih alat tempur buat bikinnya, dan yang paling penting, gimana kita bisa pakai AI ini dengan bertanggung jawab. Oke, yuk kita mulai dari yang pertama. Jadi, apa sih yang bikin generative AI ini beda banget dari AI yang mungkin udah sering kita pakai, kayak asisten di HP kita gitu? Gampangnya gini, generative AI itu kayak seorang murid super cerdas yang disuruh baca semua buku di perpustakaan dunia atau lihat semua lukisan di galeri seni. Nah, dari semua data itu, dia belajar polanya, terus dia pakai pemahaman itu buat bikin sesuatu yang baru, yang benar-benar orisinil. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kalau AI tradisional itu ibaratnya detektif, tugasnya menganalisis petunjuk, cari pola, terus bikin prediksi. Beda banget sama generative AI. Dia ini lebih kayak seniman. Dia menciptakan sesuatu yang baru, yang terinspirasi dari data yang dipelajarinya, tapi tetap unik. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mesin bisa belajar jadi kreatif? Kok bisa? Yuk kita bongkar sedikit dapurnya, kita intip gimana sih cara kerjanya yang luar biasa ini. Intinya tuh di sini. Jadi model AI ini dia kan nggak punya kesadaran ya, tapi dia dilatih dengan data yang super banyak, jutaan contoh. Dari situ, dia jadi jago banget ngenalin pola, gaya, dan struktur. Dia seolah-olah belajar aturan tata bahasa, harmoni musik, atau bahkan teknik sapuan kuas dalam sebuah lukisan. Nah, salah satu teknik paling keren di baliknya itu namanya Generative Adversarial Network atau disingkat GAN. Kedengarannya emang rumit ya, tapi tenang, konsepnya sebenarnya elegan banget dan gampang dimengerti. Coba bayangin deh, ada dua AI yang lagi bertanding. Yang satu namanya generator, kita sebut aja si pemalsu. Tugasnya adalah bikin karya palsu, misalnya lukisan yang mirip banget sama aslinya. Nah, lawannya adalah diskriminator, si kritikus seni. Tugas si kritikus ini adalah nebak mana lukisan yang asli dan mana yang palsu. Mereka ini bersaing terus-terusan. Alhasil, si pemalsu jadi makin pinter, sampai akhirnya karya palsunya itu hampir nggak bisa dibedain lagi dari yang asli. Keren kan idenya? Oke, kita udah tahu konsep dasarnya. Sekarang bagian yang seru nih. Di mana sih kita bisa lihat aksi generatif AI ini? Yuk kita lihat gimana teknologi ini udah mulai mengubah dunia di sekitar kita. Wah, kalau di dunia hiburan, ini udah kayak membuka pintu ke dunia baru. Bayangin aja, AI bisa bantu penulis yang lagi writer's block, bisa bikin konsep visual yang keren banget buat film, atau bahkan nyiptain musik latar yang sama sekali baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi ini nggak cuma buat hiburan loh, dampaknya bisa jauh lebih serius dan penting. Di dunia kesehatan misalnya, generatif AI bisa bantu para ilmuwan mendesain molekul obat baru, jadi penemuan medis bisa lebih cepat. Atau dia bisa bikin gambar ronsen atau MRI palsu yang realistis banget buat bahan latihan para dokter, tanpa perlu pakai data pasien asli. Ini penting banget. Dan pastinya di dunia marketing juga kepake banget. Teknologi ini bisa loh bikin iklan yang super personal buat tiap orang secara otomatis. Atau nulis deskripsi produk yang unik buat ribuan barang sekaligus, cuma dalam sekejap. Ini soal efisiensi dan personalisasi yang levelnya beda banget. Oke, aplikasinya keren-keren. Terus siapa sih yang bikin ini semua dan pakai apa? Nah, sekarang kita intip perkakas atau toolkit yang dipakai para developer buat ngebangun AI canggih ini. Salah satu contohnya yang lagi ngetren itu Gemini AI Framework dari Google. Anggap aja ini semacam kotak perkakas super lengkap yang bikin proses ngebangun aplikasi generatif AI jadi jauh lebih gampang. Ini artinya makin banyak orang, makin banyak developer dan kreator yang bisa ikut berinovasi dan bikin hal-hal baru yang luar biasa. Tapi dengan kekuatan sebesar ini, tentu ada tanggung jawab yang besar juga kan? Muncul pertanyaan penting, gimana caranya kita mastiin teknologi ini dipakai untuk hal yang baik? Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin yang paling penting dari semuanya. Kuncinya cuma satu, membangun kepercayaan. Dan kepercayaan ini dibangun di atas 3 pilar utama.
Pertama, etika. Kita harus pastiin datanya nggak bias dan nggak disalahgunakan. Kedua, keamanan. Data pribadi kita harus aman. Dan yang ketiga, transparansi. Kita perlu tahu setidaknya dasarnya kenapa sebuah AI ngasih keputusan tertentu. Jadi nggak kayak kotak hitam yang misterius. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar sebagai penutup. Selama ini kan kita selalu berpikir kalau kreativitas itu cuma milik manusia. Tapi sekarang, kayaknya kita harus berbagi panggung sama mesin. Jadi pertanyaannya udah bukan lagi apa AI bisa berkreasi, tapi lebih ke kalau AI udah bisa berkreasi terus, peran kita sebagai manusia jadi apa? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget untuk kita pikirkan bareng-bareng.